Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Misalkan ada kawat lurus berarus. Di sekitar kawat tersebut akan timbul medan magnet. Nah, pertanyaannya, arah medan magnet itu kemana? Untuk menentukan arah medan magnet ini, dapat digunakan aturan tangan kanan, di mana ibu jari itu menentukan arah arus atau I. Jadi ini ibu jari I, kemudian palan 4 jari tangan kanan itu sebagai B. Nah, caranya bagaimana? Caranya, misalkan ada kawat, dia arusnya ke atas, ini arusnya ke atas, maka tangan kanan seolah-olah itu menggenggam kawat tersebut. Berarti ibu jarinya diarahkan ke atas. Kemudian keempat jari menggenggam. Nah, di sini misalkan keempat jari ini dia menuju kita atau keluar bidang. Itu dimisalkan dengan tanda titik ya. Untuk memudahkan membedakan antara medan magnet yang masuk atau keluar. Kemudian jika 4 jari ini menjauhi kita atau masuk ke bidang, berarti digambarkan dengan tanda silang. Nah, misalkan ini kan tadi arusnya ke atas, ini arusnya ke atas, kemudian ketika menggunakan jari, keempat jari ini untuk daerah di kiri kawat, itu berarti B-nya kan dia keluar bidang karena 4 jari itu menuju kita. Nah, berarti di sini itu diberi tanda titik. Jadi medan magnetnya keluar bidang. Kemudian 4 jari ini kan dilengkung. Ketika dilengkung ke sini, muter sini, dia masuk ke bidang atau menjauhi kita. Maka di sini bisa digambarkan dengan tanda silang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba menentukan arah medan magnet untuk beberapa kondisi. Misalkan ada kawat arusnya ke bawah. Untuk menentukan arah medan magnetnya, yaitu menggunakan aturan tangan kanan, berarti ibu jarinya itu arahnya ke bawah seperti ini. Nah, bisa menggunakan pensil atau bolpen ya. Kemudian kalau di sebelah kanan kawat itu kan gini ya. Nah, 4 jari ini itu menuju kita atau keluar bidang. Jadi di sini itu medan magnetnya keluar. Kemudian yang daerah sebelah kiri, berarti ini digenggam, ditekuk. Berarti 4 jari ini dia menjauhi kita. Berarti ini masuk. Oke, kemudian kalau ada 2 kawat bagaimana? Misalkan ini kawat 1, ini kawat 2. Kawat 1 I-nya ke atas, kawat 2 I-nya ke bawah. Kemudian disuruh menentukan arah medan magnet di titik P. Untuk menentukan arah medan magnet di titik P, yang pertama yaitu melihat arah medan magnet akibat kawat 1. Jadi yang dilihat itu daerah di kanan kawat 1 dan daerah di kiri kawat 2. Untuk kawat 1 berarti I-nya ke atas, seperti ini ke atas, kemudian dilengkungkan ke sini. 4 jari itu menjauhi kita, berarti dia arah medannya masuk. Kemudian untuk kawat 2, I-nya ke bawah,
I-nya ke bawah seperti ini. Kemudian jari dilengkung, itu di sebelah kiri, kawat 2, 4 jari kita ini menjauhi kita. Jadi ini juga masuk. Nah, karena arah medan magnet dari kawat 1 dan kawat 2 itu masuk semua, jadi arah medan magnet di titik P itu dia pasti masuk. Sedangkan untuk mencari besar medan magnet di titik P, yaitu mencari terlebih dahulu B1 dan B2. Jadi medan magnet akibat kawat 1 dan medan magnet akibat kawat 2. Kemudian karena arahnya sama, BP sama dengan B1 plus B2. Kemudian misalkan ada 2 kawat. Kawat pertama arusnya ke atas, kawat kedua arusnya ke atas juga. Kemudian suruh menentukan medan magnet di titik P. Nah, untuk menentukan arahnya, yang pertama yaitu menggunakan aturan tangan kanan untuk kawat 1. Jadi ini ke atas, dilengkung berarti di sebelah kanan kawat 1 itu dia masuk ya. Masuk berarti ini tanda silang. Kemudian sekarang mencari arah medan magnet di kiri kawat 2. I-nya ke atas seperti ini. Nah, di sebelah kiri kawat 2 itu 4 jari kita ini menuju kita. Berarti medan magnetnya keluar. Tanda titik. Untuk menentukan arah medan magnet di titik P berarti harus dicari terlebih dahulu besar medan magnet akibat kawat 1 dan besar medan magnet akibat kawat 2. Nanti untuk menentukan BP-nya itu yang besar kurangi yang kecil. B yang besar kurangi yang kecil. Misalkan B1 min B2. Nah, arah medan magnetnya itu mengikuti arah medan magnet yang besar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.